Jalanan di kota kecil itu selalu riuh menjelang sore. Suara klakson, pedagang kaki lima yang berteriak menawarkan dagangan, anak-anak sekolah yang pulang sambil bercanda, bercampur jadi satu. Di salah satu sudut perempatan besar, tepat di bawah lampu merah, berdiri seorang pemuda kurus dengan gitar butut yang sudah banyak retaknya. Pemuda itu adalah Ardi. Gitar yang ia pegang bukan sembarang gitar. Meski senarnya sudah berkarat dan badannya penuh goresan, benda itu adalah peninggalan ayahnya. Ardi masih ingat betul saat ayahnya menyerahkan gitar itu sambil berkata, "Kalau kamu ingin bertahan hidup, mainkan ini." Sejak hari itu, gitar itu jadi sahabat setianya. Ia mengamen setiap hari, dari pagi sampai malam, demi mendapatkan uang untuk makan dan membayar kos yang sempitnya hanya cukup untuk tidur dan menaruh gitar. Ardi mengamen bukan hanya sekadar menyanyikan lagu orang lain. Sesekali ia membawakan lagu ciptaannya sendiri. Liriknya sederhana, tapi jujur. Tentang hidup di jalanan, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang entah kapan datangnya. Ada saja orang yang singgah memperhatikannya, beberapa melempar recehan, tapi lebih banyak yang melintas begitu saja. Sore itu, udara panas bercampur debu dari kendaraan membuat tenggorokan Ardi kering. Ia tetap memetik gitarnya, membawakan lagu yang baru ia tulis malam sebelumnya. Lagu tentang seorang anak yang ingin ibunya kembali. Suaranya mungkin tidak merdu seperti penyanyi di televisi, tapi setiap kata yang keluar terasa dari hati. Saat lampu lalu lintas berubah merah, beberapa pengendara motor berhenti. Ardi melangkah mendekat, berharap ada yang memberi recehan. Ia tersenyum kecil, berusaha ramah meski keringat mengucur di dahinya. Tiba-tiba, dari deretan motor, seorang pria dengan kaos lusuh dan bau alkohol yang menyengat melirik tajam. Tanpa alasan yang jelas, pria itu berteriak keras, "Miskin!" Suaranya mengalahkan bisingnya jalanan. Beberapa orang menoleh. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura tidak mendengar. Ardi terdiam. Jemarinya berhenti memetik gitar. Kata itu menusuk seperti pisau. Bukan karena ia tidak tahu dirinya miskin, tapi karena diucapkan dengan nada merendahkan, seolah kemiskinan adalah sebuah dosa. Pria itu melambaikan tangan, mengusirnya seperti mengusir kucing liar, lalu tertawa miring sebelum lampu hijau menyala dan ia melaju pergi. Selama beberapa detik, Ardi hanya berdiri di sana, memandangi jalan yang kembali ramai. Napasnya terasa berat. Ia menunduk, menatap gitarnya. Suara deru kendaraan kembali menelan momen itu, tapi kata, "miskin," tetap bergema di kepalanya. Sisa sore itu, ia bernyanyi tanpa benar-benar mendengar suaranya sendiri. Setiap kali matanya bertemu tatap orang, ia merasa seolah mereka juga sedang berkata hal yang sama. Miskin. Uang receh yang masuk ke kalengnya tidak membuatnya lega seperti biasanya. Ia hanya ingin cepat pulang. Malamnya, di kos yang sempit dan pengap, Ardi duduk di lantai. Di depannya ada semangkuk mie instan yang mulai dingin. Ia tidak langsung memakannya. Pikiran tentang pria itu terus datang. Mengapa harus marah hanya karena ia mengamen? Mengapa harus berteriak seperti itu? Ardi tahu, di jalanan, orang bisa saja berkata apa saja. Ia sering diejek, sering diusir, bahkan pernah diancam preman setempat. Tapi entah kenapa, kali ini berbeda. Kata itu terasa lebih berat, lebih menghina, seperti cap yang akan terus melekat di dirinya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan pria itu muncul lagi. Tatapan merendahkan, suara keras, bau alkohol. Ardi memukul pelan kepalanya sendiri, berusaha mengusir pikiran itu. Namun, setiap usaha justru membuat kata miskin terdengar lebih nyaring di benaknya. Ia menatap gitar di pojok kamar. Sejenak ia teringat ayahnya. "Kalau kamu ingin bertahan hidup, mainkan ini." Tapi malam itu, Ardi justru bertanya dalam hati, "Apa gunanya main gitar kalau aku akan tetap miskin?" Di luar kamar, suara anak-anak kos lain bercampur dengan bunyi motor dan musik dangdut dari warung sebelah. Ardi memutuskan untuk memegang gitarnya lagi. Jemarinya mulai memetik, pelan-pelan. Kali ini bukan untuk mencari uang,
bukan juga untuk menghibur orang lain. Hanya untuk menenangkan pikirannya. 1 jam, 2 jam, sampai larut malam, Ardi duduk di sana. Lagu yang ia mainkan bukan lagu yang pernah ia hafal, melainkan nada-nada acak yang keluar dari perasaannya saat itu. Marah, sedih, tapi juga ada sedikit rasa ingin membuktikan sesuatu, meski ia sendiri belum tahu kepada siapa. Lampu kamar kosnya hanya satu, redup. Ardi melihat bayangan dirinya di kaca jendela. Seorang pemuda kurus, berambut acak-acakan, mengenakan kaos bekas sumbangan, memegang gitar tua. Ia mendesah pelan. Ya, ia miskin. Tapi, apakah kemiskinan ini akan bertahan selamanya? Pertanyaan itu menggantung. Belum ada jawabannya. Tapi entah kenapa, di tengah semua rasa terhina itu, ada percikan kecil di dalam dirinya. Percikan yang berkata, tunggu saja. Akan ada hari di mana aku membalik keadaan. Ardi mematikan lampu. Di kegelapan, kata miskin masih bergema di telinganya. Namun, kali ini suaranya sedikit berbeda. Tidak hanya sebagai ejekan, tapi juga sebagai tantangan. Pagi itu, matahari baru naik. Jalanan mulai dipenuhi suara sepeda motor, pedagang sayur, dan anak-anak berseragam sekolah. Ardi keluar dari kosnya dengan gitar di punggung, seperti biasa. Namun, langkahnya terasa berbeda. Ada sesuatu yang ia bawa dari malam sebelumnya. Perasaan tidak enak bercampur tekad yang belum pernah ia rasakan. Ia masih memikirkan pria mabuk yang meneriakinya, miskin, kemarin sore. Kata itu berputar-putar di kepalanya sepanjang malam, dan anehnya, bukannya membuatnya patah, justru seperti memicu sesuatu yang lain. Ardi belum bisa menjelaskannya. Tapi ia tahu, ia tidak mau selamanya menjadi pengamen di lampu merah. Ia ingin orang mengingatnya karena musiknya, bukan karena kasihan. Hari itu ia memutuskan sesuatu yang jarang ia lakukan, menabung. Selama ini, setiap uang hasil mengamen langsung ia habiskan untuk makan, sewa kos, dan kadang beli rokok. Tapi kali ini, ia menyisihkan 1.000, 2.000, bahkan recehan 100 perak, ke dalam kaleng kecil bekas biskuit yang ia temukan di tong sampah. Kaleng itu ia sembunyikan di bawah kasur tipisnya. Aku nggak tahu buat apa. Tapi harus ada yang berubah, gumamnya pelan. Mengamen di lampu merah bukan pekerjaan yang mudah. Kadang ada yang memberi uang, kadang dimaki, kadang diusir. Ardi sudah hafal polanya. Mobil-mobil mewah jarang sekali memberi uang. Justru pedagang sayur atau tukang becak yang lebih sering menyisihkan receh. Ia belajar untuk tidak terlalu berharap, tapi selalu berusaha memberi penampilan terbaik. Suatu siang, saat menunggu lampu merah, ia melihat sekelompok anak SMA duduk di warung kopi kecil. Mereka tertawa-tawa sambil memegang gitar. Ardi mengamati dari kejauhan, memperhatikan jari mereka memetik senar, memainkan chord yang belum pernah ia coba. Ia penasaran. Setelah mereka pergi, Ardi menghampiri pemilik warung, bertanya apakah boleh meminjam meja sebentar. Ia ingin mencoba chord yang tadi ia lihat, meski tidak terlalu yakin mengingatnya dengan benar. Dari situlah ide baru muncul. Kalau ia ingin menjadi lebih baik, ia harus belajar. Tidak cukup hanya memainkan lagu-lagu lama yang ia hafal. Ia harus memperluas kemampuannya. Tapi dari mana? Ia tidak punya uang untuk kursus. Jawabannya datang dari papan kecil yang ia lihat di tiang listrik dekat pasar. Akses internet murah, warnet Nusanet. Tarifnya Rp3.000 per jam. Bagi Ardi, itu cukup mahal. Tapi ia pikir, kalau ia mau menyisihkan sedikit demi sedikit, ia bisa sesekali pergi ke sana. Malam berikutnya, setelah selesai mengamen, Ardi menghitung hasil hari itu. Rp15.000. Ia sisihkan 3.000, memasukkannya ke kaleng biskuit. Buat warnet, katanya. Butuh waktu hampir seminggu sampai tabungannya cukup untuk 1 jam. Hari yang ditunggu tiba. Ardi masuk ke warnet itu dengan perasaan gugup. Bau rokok bercampur aroma pendingin ruangan memenuhi ruangan sempit yang penuh komputer tabung. Ia duduk di kursi nomor 7, mengetik perlahan di kolom pencarian,
cara main gitar chord baru. Dunia baru terbuka di depannya. Video-video orang bermain gitar, tutorial, gambar-gambar notasi, semua bisa ia lihat. Ia belajar nama-nama chord yang selama ini asing baginya. B minor, F, C, M. Sesekali ia mencatat di kertas bekas. 1 jam terasa sangat cepat. Saat waktunya habis, ia keluar dengan senyum kecil. Ada semangat baru yang tumbuh. Setiap kali ia kembali mengamen, ia mencoba chord baru yang ia pelajari. Tidak semua terdengar bagus, tapi ia tahu, ia sedang berkembang. Namun, belajar chord saja tidak cukup. Ardi mulai berpikir, bagaimana kalau ia juga menulis lagu sendiri dengan lebih rapi? Selama ini, ia hanya mengandalkan ingatan. Lirik-liriknya sering hilang begitu saja. Maka, ia membeli buku tulis kecil seharga Rp2.000 di toko dekat kos. Buku itu ia sebut buku impian. Di dalamnya, ia menulis setiap lirik yang muncul di kepalanya, bahkan di tengah jalan. Buku itu menjadi teman barunya, selain gitar. Kadang ia menulis sambil duduk di trotoar menunggu lampu merah. Kadang ia menulis di kos, di bawah cahaya lampu redup. Semakin sering ia menulis, semakin ia sadar bahwa ia tidak mau hidupnya hanya berhenti di perempatan lampu merah. Suatu hari, aku mau main di panggung beneran, bisiknya kepada dirinya sendiri. Hinaan itu, yang awalnya membuatnya terpuruk, kini menjadi semacam api di dalam dadanya. Setiap kali ia lelah, ia teringat suara pria mabuk itu. Setiap kali ingin menyerah, ia membayangkan dirinya berdiri di panggung, membuktikan bahwa pria itu salah. Ardi belum tahu bagaimana caranya mencapai mimpi itu. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan kata miskin menentukan masa depannya. Sore itu, langit di kota kecil mulai berwarna jingga. Ardi baru saja selesai mengamen di perempatan dekat pasar. Udara panas bercampur aroma bawang merah, ikan asin, dan gorengan yang menguar dari kios-kios. Ia memutuskan berjalan masuk ke dalam pasar untuk membeli nasi bungkus murah di warung langganannya. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah kursi panjang di dekat penjual sayur yang sudah mulai merapikan dagangannya. Kursi itu kosong, dan di sebelahnya ada pohon mangga yang memberi sedikit teduh. Ardi duduk, membuka gitar, lalu mulai memetik pelan. Ia memainkan lagu yang baru ia tulis. Liriknya bercerita tentang kerinduan pada rumah yang sudah tidak ada lagi, karena sejak ayahnya meninggal, kos kecil itu satu-satunya tempat tinggalnya. Tanpa ia sadari, dari arah belakang, seorang wanita parubaya berhenti dan memperhatikannya. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana, membawa tas anyaman, dan rambutnya disanggul rapi. Namanya Bu Ratna. Bu Ratna adalah guru musik di sebuah sekolah menengah di kota itu. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa mendengar suara murid-muridnya bernyanyi atau bermain alat musik di ruang kelas. Tapi sore itu, ia mendengar sesuatu yang berbeda, suara yang mentah tapi penuh perasaan. Wanita itu berdiri cukup lama sampai Ardi selesai memainkan lagunya. Ketika Ardi menoleh, mereka saling pandang. Ardi agak kaget, karena jarang ada orang yang mau diam mendengarkannya begitu lama. "Kamu yang bikin lagu itu?" tanya Bu Ratna pelan. Ardi mengangguk, ragu-ragu. "Iya, Bu, tapi cuma main asal aja." "Asal? Tidak, Nak. Itu bagus sekali. Liriknya dalam, musiknya sederhana tapi kena. Kamu belajar di mana?" Ardi menggeleng. "Belajar sendiri, Bu. Dari lihat orang main sama kadang cari di warnet." Bu Ratna tersenyum tipis. "Kamu tahu not balok?" "Enggak, Bu. Apa itu?" Ardi menjawab jujur. "Itu cara membaca musik. Kalau kamu bisa, dunia musikmu akan lebih luas. Mau saya ajari?" Ardi tertegun. Tidak setiap hari ada orang asing yang menawarkan bantuan seperti ini. "Tapi, saya nggak punya uang buat bayar kursus, Bu." "Saya tidak minta bayaran. Saya cuma minta kamu serius belajar. Datang saja ke rumah saya, besok sore. Ini alamatnya."
Bu Ratna mengeluarkan selembar kertas kecil dari tasnya, menulis alamat, lalu menyerahkannya kepada Ardi. Ardi menerima kertas itu dengan tangan agak gemetar. Di kepalanya, ia masih setengah tidak percaya. Beneran, Bu? Gratis? Beneran. Kalau kamu punya kemauan, saya punya waktu. Malam itu di kos, Ardi memandangi kertas kecil itu berkali-kali. Alamatnya tertulis rapi dengan huruf tegak, Jalan Melati nomor 12. Ia membayangkan seperti apa rumah Bu Ratna. Apakah ada piano? Apakah ada rak penuh buku musik? Bayangan itu membuatnya sulit tidur. Keesokan harinya, setelah mengamen dari pagi, Ardi pulang ke kos lebih cepat. Ia membersihkan gitar tuanya semampunya. Memang, goresan dan karat senar tidak bisa hilang. Tapi ia ingin setidaknya terlihat pantas di hadapan orang yang mau mengajarinya. Sore itu, ia berjalan menuju alamat yang tertera. Rumah Bu Ratna berada di ujung gang yang tenang, jauh dari bising jalan raya. Catnya berwarna putih dengan pagar kayu coklat. Di halaman, ada pohon kamboja dan kursi rotan. Bu Ratna menyambutnya dengan senyum. "Masuk, nak. Taruh sepatumu di luar." Ardi mengikuti sambil mengangguk sopan. Begitu masuk, matanya langsung tertuju pada piano hitam besar di sudut ruang tamu. Di dinding, tergantung beberapa foto murid-murid Bu Ratna sedang tampil di panggung. Hari pertama itu, Bu Ratna mulai mengenalkan dasar-dasar not balok. Ia menggambar garis-garis para nada di papan tulis kecil dan menjelaskan arti setiap simbol. Awalnya, Ardi kebingungan. Baginya, musik selama ini hanya soal telinga dan perasaan. Tapi Bu Ratna dengan sabar mengulang-ulang penjelasan sampai Ardi mulai mengerti. "Kamu ini bakatnya besar, Di," kata Bu Ratna sambil menutup buku pelajaran musik. "Tapi bakat saja tidak cukup. Kamu perlu ilmu. Dunia di luar sana luas sekali, dan kamu harus siap." Ardi hanya mengangguk. Ia belum berani bermimpi sejauh itu. Tapi mendengar kata-kata itu saja sudah membuat dadanya hangat. Beberapa minggu berikutnya, Ardi rutin datang ke rumah Bu Ratna setiap sore. Ia belajar membaca not, memahami harmoni, dan mengenal berbagai jenis musik yang sebelumnya tidak pernah ia dengar. Bu Ratna bahkan meminjamkan gitar klasik miliknya agar Ardi bisa mencoba suara yang lebih jernih. Suatu sore, setelah latihan, Bu Ratna berkata, "Ardi, kamu tahu ada beasiswa musik internasional?" Ardi menggeleng cepat. "Mana saya tahu, Bu. Saya ini cuma pengamen." "Justru itu. Beasiswa itu untuk siapa saja yang punya bakat, bukan hanya untuk yang punya uang. Saya pikir, kamu harus mencoba. Saya akan daftarkan kamu." Ardi hampir tertawa. Baginya, itu terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Tapi melihat keseriusan wajah Bu Ratna, ia memilih diam dan mendengarkan. Dalam hati, ada rasa takut, tapi juga ada rasa ingin mencoba. Ia tidak tahu bahwa tawaran itu akan menjadi titik balik terbesar dalam hidupnya. Sejak bertemu Bu Ratna, hari-hari Ardi berubah drastis. Kalau dulu setiap sore ia mengamen di perempatan sampai malam, kini ia menyisihkan waktu untuk datang ke rumah Bu Ratna belajar musik. Mengamen tetap ia jalani, tapi fokusnya mulai bergeser. Ia tidak lagi puas hanya menghafal lagu dan meniru orang. Kini ia bisa membaca notasi sederhana, tahu letak nada di fret gitar, dan mulai memahami kenapa satu lagu terdengar sedih atau ceria. Suatu sore, Bu Ratna mengeluarkan sebuah map tebal. "Ini lagu-lagu yang sering saya ajarkan ke murid-murid saya. Coba kamu pilih satu yang paling kamu suka. Lalu kita aransemen versi kamu." Ardi membuka lembar-lembar notasi itu. Ada lagu klasik, ada lagu rakyat, ada juga lagu modern yang diubah ke bentuk not balok. Matanya berhenti pada sebuah lagu rakyat Jawa yang sederhana, tapi punya melodi yang hangat. "Yang ini, Bu," ujarnya sambil menunjuk. Minggu-minggu berikutnya, mereka mengutak-atik lagu itu. Ardi diberi kebebasan menambahkan gaya petikan khasnya, memodifikasi beberapa bagian, bahkan menyelipkan sedikit melodi ciptaannya sendiri. Bu Ratna membiarkan,
hanya memberi masukan kecil agar aransemennya tetap rapi. Pada pertemuan ke-15, Bu Ratna berkata, "Ardi, saya ingin kamu tampil di sebuah kafe kecil minggu depan. Pemiliknya teman saya. Dia suka memberi kesempatan untuk pemain baru." Ardi membelalak. "Kafe? Saya belum pernah main di tempat seperti itu, Bu. Mengamen di jalan aja sering grogi kalau ada orang melototin." "Justru itu," kata Bu Ratna sambil tersenyum. "Kamu harus coba. Di kafe, penontonnya duduk untuk mendengarkan, bukan hanya menunggu lampu hijau. Dan mereka tidak akan berteriak, 'Miskin,' kepadamu." Kalimat terakhir membuat Ardi terdiam. Ia paham betul maksud Bu Ratna. Hari tampil pun tiba. Kafe itu tidak besar, tapi hangat. Dindingnya dipenuhi foto musisi yang pernah tampil di sana. Lampu kuning temaram membuat suasananya nyaman. Ada sekitar 20 orang duduk di meja, beberapa membawa kopi dan kue. Ardi duduk di kursi tinggi di pojok ruangan, gitar di pangkuannya. Tangannya dingin, meski udara di kafe tidak terlalu sejuk. Ia menatap Bu Ratna yang duduk di meja depan, memberi isyarat dengan senyum dan anggukan. Lagu pertama yang ia mainkan adalah lagu rakyat Jawa yang sudah ia aransemen. Jemarinya sempat kaku di awal, tapi begitu masuk bait kedua, ia mulai lupa dengan rasa grogi. Ia menutup mata, membiarkan musik mengalir. Suaranya tidak muluk-muluk, tapi tulus. Selesai lagu itu, ruangan hening sejenak, lalu disusul tepuk tangan. Ardi kaget, hampir tidak percaya. Ia melanjutkan dengan 2 lagu ciptaannya sendiri, salah satunya yang ia tulis malam setelah hinaan, "Miskin." Itu. Lagu itu terdengar lebih kuat, lebih bertenaga, seolah ia sedang berbicara langsung kepada seseorang yang pernah meremehkannya. Selesai penampilan, beberapa orang mendekat, memberi selamat dan mengatakan mereka suka lagu-lagunya. Pemilik kafe bahkan menawarkan agar Ardi tampil sebulan sekali. Di luar kafe, Ardi dan Bu Ratna berjalan beriringan. "Bu, rasanya beda sekali. Kayak musikku benar-benar didengar." "Karena memang begitu, Di," jawab Bu Ratna. "Kamu punya sesuatu yang orang mau dengar. Dan itu bukan hanya karena suara atau petikan gitarmu, tapi karena ceritamu." Yang tidak Ardi tahu, selama ia sibuk berlatih untuk kafe itu, Bu Ratna diam-diam sedang menyiapkan sesuatu. Ia mengisi formulir pendaftaran untuk beasiswa musik internasional yang pernah ia sebutkan. Ia menulis surat rekomendasi panjang, melampirkan foto dan rekaman Ardi saat tampil di kafe. Semua dikirimkan tanpa memberitahu Ardi, karena ia tahu Ardi akan ragu-ragu kalau diberitahu sejak awal. Sebulan kemudian, ketika Ardi datang untuk latihan, Bu Ratna menyerahkan sebuah amplop besar. "Buka ini," katanya singkat. Ardi membuka, membaca lembar pertama, lalu menatap Bu Ratna dengan mata melebar. "Bu, ini undangan audisi beasiswa." "Ya," jawab Bu Ratna sambil tersenyum. "Kamu lolos tahap awal. Minggu depan kita harus ke Jakarta untuk audisi langsung." Ardi terdiam lama, antara senang, takut, dan tidak percaya. "Tapi Bu, saya cuma pengamen. Apa saya pantas?" "Kamu bukan cuma pengamen, Ardi. Kamu musisi. Dan ini kesempatan yang tidak datang 2 kali." Di hati Ardi, api yang pernah padam kini berkobar lagi, lebih besar dari sebelumnya. Perjalanan ke Jakarta adalah sesuatu yang belum pernah terbayang di kepala Ardi. Ia bahkan belum pernah keluar dari kota kecilnya, apalagi naik kereta jarak jauh. Bu Ratna yang mengurus semua, membeli tiket, menyiapkan bekal, bahkan meminjamkan jas sederhana untuk Ardi pakai saat audisi. Malam sebelum keberangkatan, Ardi duduk di kos sambil menatap gitar tuanya. Ia mengelus permukaan kayunya yang sudah kusam. "Besok, kita ke Jakarta," bisiknya pelan, seolah berbicara pada sahabat lama. Ada rasa gugup, tapi juga semangat yang sulit dijelaskan. Kereta berangkat pagi-pagi sekali. Dari jendela, Ardi melihat sawah-sawah berlari mundur, rumah-rumah kecil,
dan stasiun-stasiun yang hanya ia dengar dari cerita orang. Bu Ratna duduk di seberangnya, sesekali memberi nasihat singkat. Jangan terlalu memikirkan pesaing. Fokus saja pada penampilanmu. Ardi mengangguk. Meski di kepalanya ia membayangkan orang-orang berbakat dari seluruh Indonesia yang pasti akan tampil jauh lebih hebat darinya. Setelah 8 jam perjalanan, mereka tiba di Jakarta. Kota itu seperti dunia lain bagi Ardi. Gedung-gedung tinggi, jalanan macet, suara klakson yang tak pernah berhenti. Mereka menginap di losmen kecil tidak jauh dari gedung tempat audisi. Hari audisi, Ardi bangun lebih awal. Ia mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan jas pinjaman Bu Ratna. Gitar tuanya ia bawa dengan hati-hati. Di depan gedung, puluhan peserta sudah berkumpul. Ada yang membawa biola, saksofon, bahkan alat musik tradisional. Semua terlihat percaya diri. Ardi menarik napas panjang. Di ruang tunggu, ia mendengar beberapa peserta berbicara tentang sekolah musik terkenal yang pernah mereka masuki, tentang guru privat mereka di luar negeri. Ardi merasa semakin kecil. Aku cuma anak jalanan. Apa aku nggak salah datang ke sini? Pikirnya. Giliran Ardi dipanggil. Ruang audisi hanya berisi 3 orang juri duduk di belakang meja panjang. Salah satunya adalah pria berambut putih dengan kacamata tebal, tampak seperti profesor. Di tengah ruangan ada kursi dan mikrofon. Nama? Tanya salah satu juri. Ardi, Pak. Jawabnya pelan. Kamu akan membawakan apa? Lagu rakyat Jawa, aransemen saya sendiri, lalu 1 lagu ciptaan saya. Silakan. Ardi duduk, memegang gitar. Jemarinya sempat gemetar, tapi ia mengingat kata-kata Bu Ratna, fokus saja pada penampilanmu. Ia mulai memetik. Nada demi nada mengalir, mengisi ruangan. Suara gitarnya memang tidak sebersih gitar mahal, tapi setiap petikan membawa cerita. Lagu kedua ia nyanyikan dengan mata tertutup, membiarkan liriknya keluar dari hati. Ia tidak memikirkan juri, tidak memikirkan pesaing, hanya musik. Saat ia selesai, ruangan hening sebentar. Salah satu juri tersenyum tipis, yang lain mencatat sesuatu. Terima kasih, Ardi, kata pria berambut putih itu. Kamu boleh keluar. Seminggu setelah audisi, Ardi kembali ke kos. Kehidupan kembali seperti biasa, mengamen, menulis lirik, dan sesekali latihan di rumah Bu Ratna. Hingga suatu sore, ketika ia sedang memetik gitar di kamar, Bu Ratna datang tergesa-gesa. Ardi, buka ini. Ia menyerahkan amplop besar dengan logo lembaga beasiswa. Ardi membukanya dengan tangan gemetar. Ia membaca baris pertama. Selamat, Anda diterima sebagai penerima beasiswa musik internasional di Akademi Musik Eropa. Matanya membesar. Bu, ini beneran. Beneran, Di, jawab Bu Ratna sambil tersenyum lebar. Kamu akan berangkat bulan depan. Semua biaya ditanggung. Ardi duduk, tidak sanggup berkata apa-apa. Rasanya seperti mimpi. Ia teringat malam-malam lapar di kos, hinaan, miskin, di jalan, dan perjalanan panjang sejak itu. Semua tiba-tiba terasa berharga. Bulan berikutnya, Ardi berangkat. Bandara adalah pengalaman pertama baginya. Ia terpesona melihat pesawat dari dekat. Sebelum masuk ke ruang tunggu, ia memeluk Bu Ratna erat-erat. Bu, saya nggak akan pernah lupa semua yang Ibu lakukan. Bu Ratna menepuk pundaknya. Jangan lupa juga, Di, ini baru permulaan. Buktikan bahwa kamu pantas ada di sana. Ardi mengangguk. Saat pesawat lepas landas, ia memandang keluar jendela. Kota kecilnya mengecil di kejauhan, tapi ia tahu suatu hari akan kembali, membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan di pinggir jalan. Matahari baru saja muncul, menyinari wajah Rizky yang duduk bersila di trotoar dekat warung kopi kecil. Tangannya memegang sebuah amplop lusuh, surat lamaran kerja yang ia tulis semalam di kertas bekas fotokopian. Tulisannya tidak rapi, tinta bolpennya sempat putus-putus.
Tapi di balik kertas yang terlihat murah itu, tersimpan doa dan harapan besar. Rizky menghela napas panjang. Ia tahu, surat lamaran ini mungkin akan diabaikan oleh banyak perusahaan. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mencoba, hidupnya akan tetap di sini, di trotoar, bersama kardus dan bantal sobek. Lo yakin mau ngelamar kerjaan pakai itu, Kaye? Tanya Dani, teman seperjuangannya yang sedang meniup mie instan panas. Rizky tersenyum tipis. Gue nggak punya pilihan, dan daripada nungguin keajaiban jatuh dari langit, mending gue jemput rezeki. Dani hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia salut. Di antara anak-anak jalanan lain yang sudah pasrah, Rizky justru masih berusaha memanjat keluar dari jurang kemiskinan, walau tangganya cuma terbuat dari bambu rapuh. Hari itu, Rizky berjalan kaki sejauh hampir 5 km ke sebuah gedung perusahaan di pusat kota. Sepatunya bolong, kaosnya tipis, tapi ia berusaha menata diri supaya tidak terlihat terlalu kumal. Di depan pintu kaca besar gedung itu, ia sempat ragu. Penjaga keamanan meliriknya dari ujung kaki sampai kepala. Tatapan itu seperti bilah pisau, menusuk rasa percaya dirinya. Ada keperluan apa? Tanya satpam dengan nada datar. Saya mau ngelamar kerja, Pak, jawab Rizky, berusaha tegas. Satpam itu memandangnya sejenak, lalu tersenyum sinis. Lamaran di sini nggak terima langsung, Mas, harus online. Rizky tercekat. Tapi, saya nggak punya akses internet. Satpam itu menghela napas, lalu memberi isyarat agar Rizky pergi. Rizky berjalan gontai, tapi sebelum keluar dari halaman, ia menoleh lagi. Pak, boleh nggak saya titipin surat lamaran ini? Kalau ada yang mau lihat. Mungkin karena iba, satpam itu akhirnya menerima amplop lusuh itu. Rizky mengucapkan terima kasih, lalu pergi. 2 minggu berlalu, dan Rizky sudah hampir lupa dengan surat itu. Sampai suatu sore, ketika ia sedang mengamen di lampu merah, sebuah telepon umum berdering tak jauh darinya. Seorang anak kecil memanggilnya, mengatakan ada orang yang mencarinya. Rizky mengangkat gagang telepon dengan canggung. Halo? Ini Rizky Ananda. Ya, betul, saya sendiri. Kami dari PT Citra Mandiri. Kami menerima lamaran Anda, dan ingin mengundang Anda untuk wawancara besok pagi. Rizky terdiam. Rasanya seperti mimpi. Malam itu, ia duduk di trotoar sambil memandang langit. Hatinya penuh rasa syukur. Surat lamaran yang ia tulis di kertas bekas itu ternyata bisa membuka pintu pertama menuju masa depan. Nama Rizky Ananda kini tidak lagi asing di telinga para pelaku bisnis, terutama di bidang teknologi dan logistik. Perusahaannya, Skylink Solutions, tumbuh pesat dalam waktu singkat. Dari awalnya hanya sebuah startup kecil di sebuah ruko sederhana, kini sudah memiliki gedung kantor megah di pusat kota. Yang menarik, kesuksesan itu bukan hanya membuat Rizky dikenal di dunia bisnis, tapi juga di media. Wartawan, vlogger, bahkan pembuat konten inspirasi berlomba-lomba mengangkat kisahnya. Dari gembel jadi CEO, menjadi headline yang sering muncul. Namun, bagi Rizky, semua itu hanyalah efek samping dari kerja kerasnya. Ia tetap ingat bagaimana dulu ia tidur di trotoar depan pasar, menahan lapar, dan kadang menahan malu ketika orang-orang memandangnya rendah. Ditelepon dari mana-mana. Sejak bisnisnya sukses, ponselnya tak pernah sepi. Ada pengusaha yang ingin mengajak kerjasama, pejabat yang minta ia jadi pembicara seminar, bahkan stasiun televisi yang ingin menayangkannya di program talk show. Mas Rizky, ada undangan wawancara di Metro Bisnis jam 7 malam. Lalu besok pagi diundang jadi pembicara di kampus negeri. Lapor sekretarisnya, Maya, sambil menyerahkan jadwal. Rizky mengangguk sambil tersenyum. Oke, atur waktunya. Tapi pastikan hari Minggu kosong. Ya, aku mau pulang ke pasar. Maya sempat bingung. Pulang ke pasar? Maksudnya? Pasar tempat aku dulu ngemis. Ada beberapa orang yang mau aku temui. Mencari orang yang pernah memberi. Hari Minggu,
Rizky datang dengan mobil hitamnya. Tapi ia tidak turun dengan jas mahal. Ia hanya mengenakan kaos polos, celana jeans, dan sepatu kets. Ia melangkah ke dalam pasar, menghirup aroma campuran sayur, ikan, dan rempah yang dulu begitu akrab. Ingatannya langsung mundur bertahun-tahun saat ia duduk di sudut pasar, menadahkan tangan, berharap ada orang yang mau memberi recehan. Di salah satu kios sayur, ia melihat seorang ibu tua. "Bu, masih ingat saya?" tanyanya. Ibu itu memandang lama, lalu menggeleng pelan. "Maaf nak, ibu lupa." Rizky tersenyum. "Dulu ibu pernah kasih saya sebungkus nasi waktu saya ngemis di sini. Saya cuma mau bilang, terima kasih." Mata si ibu berkaca-kaca. "Ya Allah, kamu yang dulu itu? Ibu pikir kamu udah entah kemana." Rizky lalu membuka tasnya dan menyerahkan sebuah amplop. "Ini kecil-kecilan, Bu. Buat modal nambah dagangan." Ibu itu terkejut. "Nak, ini banyak sekali." "Tidak sebanding dengan nasi yang ibu kasih waktu itu, Bu. Nasi itu yang bikin saya kuat bertahan 1 hari lagi. Dan 1 hari itu, ternyata cukup untuk saya menemukan jalan keluar. Bertemu orang yang pernah menghina. Tidak semua orang di pasar punya kenangan manis dengannya. Ada juga yang dulu meremehkan, bahkan mengusir." Rizky melewati kios kelontong milik Pak Sarman, yang dulu sering menghardiknya. Kamu?" tanya Pak Sarman dengan nada ragu. "Iya, Pak. Saya dulu suka duduk di depan kios Bapak." Pak Sarman tertawa kecut. "Ya ampun, saya dulu galak banget, ya? Maaf, nak." Rizky tersenyum. "Saya sudah lupa rasa sakitnya, Pak. Justru saya mau bilang terima kasih. Karena Bapak mengusir saya belajar untuk mencari tempat yang lebih baik." Pak Sarman menghela napas lega. "Syukurlah kamu nggak dendam." "Nggak, Pak. Dendam nggak bikin saya maju. Tapi kerja keras bikin saya sampai di sini," jawab Rizky sambil menepuk bahunya. Diundang jadi pembicara. Tak lama setelah kunjungan ke pasar, Rizky diundang menjadi pembicara di sebuah acara besar. Judulnya, From Nothing to Something. Di panggung, ia bercerita bukan dengan gaya mewah atau kata-kata rumit, tapi dengan bahasa sederhana. Ia ingin anak-anak muda, bahkan mereka yang sedang berada di titik terendah, merasa bisa bangkit. "Aku ini anak jalanan. Tidur di trotoar. Ngemis di pasar. Gak ada yang nyangka aku bisa jadi CEO. Tapi kalau aku bisa, kalian juga bisa. Kuncinya cuma satu. Jangan berhenti melangkah, walau langkahnya kecil," katanya, dan tepuk tangan pun menggema. Kesadaran baru. Malam itu, ketika pulang ke apartemennya, Rizky duduk di balkon sambil memandang kota. Lampu-lampu berkilau, mobil lalu lalang, dan gedung-gedung menjulang. Dulu, ia memandang pemandangan seperti ini dari bawah, dari trotoar, sambil memeluk lutut. Sekarang, ia memandangnya dari atas. Perjalanan itu seperti mimpi. Tapi ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Ada banyak anak jalanan yang masih tidur di emperan. Banyak orang yang butuh satu tangan yang mau menarik mereka naik. Rizky tersenyum. "Kalau dulu aku yang dicari bantuan, sekarang aku yang harus mencari orang untuk kubantu," gumamnya. Ia meneguk kopinya, lalu menatap kalender. Di tanggal tertentu, ia memberi tanda merah, hari kunjungan pasar. Sebuah pengingat, bahwa sukses bukan untuk dilupakan, tapi untuk dibagikan. Hari itu, Rizky duduk di kursi kerjanya yang menghadap jendela besar lantai 30. Dari ketinggian itu, ia melihat jalanan yang dulu pernah jadi rumahnya. Mobil, motor, dan pejalan kaki lalu lalang, tapi yang ia lihat bukan hanya orang, melainkan cerita-cerita yang mirip dengan hidupnya dulu. Sejak resmi menjadi CEO, banyak yang menganggap hidupnya sudah sempurna. Gedung megah, gaji miliaran, dan nama yang sering muncul di berita bisnis. Tapi Rizky tahu, keberhasilannya bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk membuka pintu yang dulu tertutup rapat baginya. Pintu itu kini terbuka lebar,
bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anak jalanan yang tak pernah diberi kesempatan. Ia membentuk sebuah yayasan yang menyediakan pelatihan, pendidikan, bahkan modal usaha kecil untuk mereka. Baginya, setiap rupiah yang ia keluarkan untuk mereka adalah investasi paling berharga. Suatu siang, seorang anak lelaki kira-kira usia 12 tahun berdiri ragu di depan pintu kantornya. Bajunya lusuh, tatapannya waspada seperti dirinya dulu. Anak itu berkata pelan, "Kak, aku mau belajar komputer, tapi aku nggak punya uang." Rizky tersenyum. Ingat betul wajahnya sendiri 20 tahun lalu. Ia tidak bertanya lebih banyak. "Masuk," katanya. "Mulai hari ini, kamu nggak perlu bayar apa-apa. Yang kamu butuhkan cuma kemauan." Beberapa pegawai menatap heran, tapi bagi Rizky itu keputusan mudah. Ia tahu bahwa talenta sering lahir di tempat yang tak terduga. Hanya saja banyak yang tak sempat tumbuh karena tidak diberi pupuk yang cukup. Malam harinya, setelah semua pegawai pulang, Rizky berjalan sendirian di lorong panjang menuju lift. Lampu-lampu kantor berpendar lembut. Ia teringat lagi masa-masa tidur di trotoar, menahan lapar, dan bermimpi punya kehidupan yang lebih baik. Ternyata, mimpi itu bisa terwujud bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, asal ia tak lupa membuka pintu. Sebelum pulang, ia menulis catatan kecil dan menempelnya di papan pengumuman perusahaan. Kesuksesan bukan berarti duduk di kursi tertinggi, tapi memastikan kursi itu punya ruang untuk orang lain yang ingin duduk. Besoknya, banyak karyawan membacanya. Sebagian mengangguk, sebagian terdiam lama. Mereka mulai memahami bahwa di balik jas mahal dan jabatan CEO, ada hati yang dulu ditempa di jalanan. Dan di luar sana, di trotoar yang pernah menjadi saksi perjuangannya, pintu-pintu baru mulai terbuka untuk mereka yang berani bermimpi. Sama seperti Rizky Ananda, gembel yang dulu mengemis di pasar, kini menjadi pembuka jalan bagi masa depan banyak orang.